Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan kasus pelanggaran etika profesi, yaitu laporan keuangan ganda Bank Lipo tahun 2002. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Putra Mahardika. Saya Nur Ekawati. Dan saya Nur Anissa Ashari. Saya Karina Mendehasri. Dan saya Nur Asisah. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang laporan keuangan ganda Bank Lipo tahun 2002. Kasus ini merupakan kasus di mana Bank Lipo melakukan laporan keuangan ganda pada tahun 2002. Kasus Lipo bermula dari adanya 3 versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002, yang masing-masing berbeda. Berikut laporan keuangan tersebut. Laporan pertama yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Laporan kedua yang diberikan kepada BEJ pada 27 Desember 2002. Laporan ketiga yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini Kantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja dengan auditor Rujat Kosasih, dan disampaikan kepada manajemen Bank Lipo pada 6 Januari 2003. Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan opini wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang disampaikan pada tanggal 6 Januari 2003, di mana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AIDA atau yang biasa disebut dengan agunan yang diambil alih sebesar Rp 1,42 triliun. Total aktiva Rp 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp 1,273 triliun, dan KAR sebesar 4,23%. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002, ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit, di mana angka yang tercatat pada saat diiklankan adalah AIDA sebesar Rp 2,933 triliun, aktiva sebesar Rp 24,185 triliun. Laba bersih tercatat Rp 98,77 miliar dan KAR 24,77%. Analisis. Akuntan publik tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntansi karena telah membuat laporan ganda yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Tindakan mencantumkan laporan yang belum diaudit dengan mengiklankan di media massa untuk publik dengan kata sudah diaudit yang dilakukan akuntan publik adalah tindakan yang melanggar integritas, di mana seseorang akuntan harus sangat jelas dan jujur dalam segala pekerjaan profesinya maupun dalam hubungan bisnis. Dapat dilihat dari kasus ini bahwa akuntan publik belum mengerjakan profesinya secara profesional. Seharusnya akuntan publik melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Profesi akuntan publik adalah profesi yang sangat mengutamakan kepercayaan. Oleh karena itu, sistem yang sudah dibangun harus dilaksanakan agar profesi akuntan publik mendapatkan tempat yang terhormat bagi klien, dunia perusahaan, pemerintah, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap profesi akuntan publik. Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilaian atau biasa disebut dengan PPAJP adalah unit di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap kantor akuntan. Sanksi dapat diberikan kepada kantor akuntan publik atau KAP berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dari penjelasan yang tadi,
kami dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik akuntan publik dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan publik atau KAP. Ada dua kesimpulan yang kami dapat simpulkan. Yang pertama, bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah memberikan laporan keuangan yang berbeda-beda kepada publik. Sudah patutnya akuntan publik bekerja secara profesional dan memiliki sikap yang kehati-hatian. Yang kedua, dampak pelanggaran kode etik yang dilakukan akuntan publik adalah kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, sehingga berkurang dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, dan pada akhirnya akan merugikan profesi akuntan itu sendiri. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan Lupa subscribe karena subscribe itu gratis.